Shalom teman-teman semua. Shalom. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Luar biasa. Kami pemuda remaja dan jemaat GKI Gresik menyambut teman-teman untuk beribadah dalam ibadah online kali ini. Pandemi COVID-19 tak membuat kita menjadi kehilangan semangat untuk bersekutu, memuji, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita merayakan anugerah Tuhan dalam kesempatan kali ini dengan memberikan salam damai kepada orang-orang di sekeliling kita dengan membentuk love sign seperti ini. Salam damai. Mazmur 19 ayat 2 berkata, "Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya." Mari dengan bersukacita dan bersama seluruh makhluk di bumi memuji Tuhan kita, Allah kita. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Gereja bersyukur, bermadah, dan bermazmur. Bersoraklah kau, Rajaku. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermarah, bermazmur. Di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Sampai hari ini, kita masih sering melakukan dan mengulangi kelemahan, kelalaian, dan kesalahan kita yang membuat orang lain terluka atas pikiran, perkataan, perbuatan, dan juga keegoisan kita. Marilah dengan merendahkan hati dan diri kita mengaku dosa, memohon ampun, dan meminta hikmat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Teman-teman dipersilakan berdoa secara pribadi. Tuhan Sang Pengasih dan Penyayang, kembali kami datang ke hadapan-Mu dengan segala dosa dan kesalahan kami. Kami berterima kasih untuk kesempatan, cinta kasih, dan anugerah yang sampai hari ini masih Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami menyadari dan mengakui segala kelemahan dan kesalahan kami yang masih kami lakukan, ulangi dalam setiap kehidupan kami. Kami berdosa atas pikiran, perkataan, perbuatan, dan keegoisan kami. Pikiran kami masih meragukan penyertaan-Mu. Perkataan kami masih sering mempertanyakan pertolongan-Mu. Perbuatan kami tidak mencerminkan karya-karya-Mu. Dan hati kami belum memancarkan terang dari pengharapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Pulihkan kami menjadi pribadi yang meyakini akan penyertaan-Mu. Mensyukuri setiap pertolongan-Mu, mencerminkan karya-karya-Mu, dan terus memancarkan terang pengharapan-Mu
bagi sekitar kami. Berilah kami hikmat dan kekuatan untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Pengampunan, kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Teman-teman terkasih, meskipun hingga hari ini kita masih terus menyakiti hati orang lain karena pikiran, perkataan, perbuatan, dan keegoisan kita, tetapi Tuhan Allah Sang Sumber Pengampunan tetap memberi kasih-Nya kepada kita, seperti yang dinyatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 30 demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Darah Tuhan tercurah di Bukit Golgota. Ia mau bertobat, ditebus, terhapus dosanya. Curah darah Tuhanku di Bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Sang penyamun di sisinya diberi anugerah, juga kita yang penuh celah dibasuh darahnya. Penyamunnya di sisinya diberi anugerah. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Sejak ku pandang salib-Mu Tuhan dengan iman teguh, kasih-Mu lah yang terus kupuji seumur hidupku. Sejak ku pandang salib-Mu dengan iman teguh, kasih-Mu lah ku puji terus
Halo teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama menggumulkan tema Ku Berikan Bagimu. Sebelum kita bersama-sama menggumulkannya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang telah menderita bagi kami mengucap syukur karena Tuhan boleh senantiasa mencurahkan anugerah-Mu bagi kami. Kami masih diberi kesempatan untuk dapat bersama-sama bersekutu, meskipun kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Namun biarlah Tuhan, kami boleh tetap mengikutinya dengan baik. Oleh sebab itu berkati hati, pikiran kami, agar kami dapat menggumuli, menyerap firman-Mu ini dengan baik, dan kami dapat menuangkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan, agar kami boleh fokus dan terarah hanya kepadamu. Inilah Tuhan ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Bapa yang kami kenal dalam Kristus, melalui perantaran Roh Kudus, kami berdoa dan kami juga mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, bacaan kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 25. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan yang peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, memelihara, dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana. Ya teman-teman yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sering mendengar perkataan, kalau ada yang mudah, buat apa pilih yang susah? Kalau ada yang cepat, kenapa harus memilih yang lambat? Rasanya kita sering mendengar kalimat itu, bukan? Sebenarnya kalimat itu
mau menunjukkan bahwa kita sebagai manusia sebenarnya tidak mau yang namanya susah, apalagi menderita. Siapakah di antara kita yang mau menderita? Kalau boleh pilih, kita pasti akan menghindari penderitaan itu. Namun seberapa jauh pun kita menghindar, toh pada akhirnya kita juga mengalami yang namanya penderitaan itu. Pandemi yang kita alami yang sudah 1 tahun lebih ini juga merupakan penderitaan bagi sebagian orang, mungkin banyak orang. Meskipun memang selalu ada yang mengatakan bahwa pandemi itu tidak selalu buruk. Ada sisi-sisi positifnya. Tapi tetap saja ada penderitaannya, teman-teman. Ketika misalnya ada orang tua yang sering sekali cerita kepada saya tentang anaknya. Aduh, anak saya ini dulu waktu pertama kali mulai sekolah online, mereka semangat, bangun tidur, mandi, siap-siap. Tapi kok sekarang udah enggak lagi ya. Pelan-pelan mulai cuman pakai baju aja seragam, bawahnya pakai koloran celana pendek. Makin lama, makin kemudian gak karuan. Gak pakai mandi, langsung belajar. Lama-kelamaan, kameranya itu, zoomnya itu dimatikan kameranya. Tidur. Lah orang tuanya yang belajar. Banyak orang tua yang berkeluh kesah seperti itu kepada saya. Anaknya bosan sekolah karena harus bersekolah terus-menerus di rumah. Anaknya bosan sekolah di rumah, sayanya bosan mendengarkan orang tua berkeluh kesah dengan hal yang sama. Dalam hati saya, apa enggak ada masalah yang lain? Masa itu aja? Orang, anak-anak jadi menderita karena terlalu lama melakukan pembelajaran di rumah. Bagi mereka juga yang berkarir, ada begitu banyak orang-orang yang terpaksa harus diberhentikan karena pandemi ini. Lihatlah orang-orang yang bekerja di tempat-tempat wisata. Mereka harus kemudian di PHK. Padahal ada begitu banyak kebutuhan dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Menderita, teman-teman. Atau mereka para pejuang LDR yang harus terpisah karena pandemi ini. Yang sudah direncanakan mau liburan, mau ketemu, terpaksa harus LDR. Dan ada cukup banyak yang kemudian harus kandas karena LDR itu. Teman-teman tahu ya istilah LDR itu. Long distance relationship. LDR. Nah teman-teman, kalau misalnya kita melihat bahwa pandemi itu penuh dengan penderitaan. Lalu bagaimana sebenarnya kita harus menyikapinya? Bahwa penderitaan itu selalu ada. Bahkan sebelum pandemi pun ya penderitaan itu ya ada. Bahkan dalam bacaan kita teman-teman, jemaat mula-mula yang mendapatkan surat dari Petrus ini pun mengalami penderitaan. Teks 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 25 itu hendak mau memberi kekuatan bagi mereka orang-orang hamba-hamba yang menderita. Dan rasanya memang surat ini
diterima oleh sebagian mereka, sebagian besar adalah para budak. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-18, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Hamba-hamba. Dan hamba-hamba di sini bukan memakai kata doulos yang biasanya kita kenal, tetapi memakai kata oitekai yang lebih spesifik menunjukkan bahwa dia adalah budak dalam rumah tangga. Sistem perbudakan pada jemaat mula-mula itu menjadi sistem yang sudah biasa. Kalau zaman dulu teman-teman ada bangsa yang bisa menaklukkan bangsa yang lain, maka bangsa yang ditaklukkan itu bisa menjadi budak dari bangsa yang telah menang, yang menaklukkan itu. Nah saudara, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di sini ya, penulis itu hendak menguatkan, bukan untuk mengkritik sistem perbudakan itu. Tidak, teman-teman. Justru di sini penulis mau menguatkan mereka, para budak, untuk tetap dapat memberikan pekerjaan yang baik. Nah mungkin kalau misalnya kita bicara masalah perbudakan rasanya nggak terlalu relevan lah dengan zaman sekarang. Mana ada perbudakan sekarang? Bucin lah banyak tuh ya. Budak cinta itu bertebaran di mana-mana tuh ya. Dan orang itu kemudian menjadi trending. Banyak yang kemudian kalau ada orang yang berbuat baik dan melebihi dari standar yang biasa dibilang bucin. Ya. Memberikan perhatian dibilang bucin dan sebagainya. Saya cuma mengatakan bahwa setiap orang ada masanya jadi bucin. Tidak usahlah membuli orang bucin begitu ya. Nah teman-teman, kembali lagi kepada teks bahwa di sini Petrus penulis surat ini mau kemudian memberikan kekuatan, memberikan semangat bagi mereka para budak dalam rumah tangga untuk dapat memberikan pelayanan yang baik. Kenapa? Karena ternyata pekerjaan menjadi budak rumah tangga tidak selalu menyenangkan. Itu sebabnya dikatakan dalam ayatnya yang ke-18, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ini mau menunjukkan bahwa tuan-tuan mereka tidak selalu baik dan ramah. Ada yang kejam, bengis. Nah teman-teman, di sini Petrus mau mengatakan bahwa ya kalau kamu mendapatkan tuan yang bengis, yang kejam itu, maka lakukanlah terus tugas dan tanggung jawabmu dengan baik. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Di ayatnya yang ke-20 penulis kemudian menegaskan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Jika memang kita berbuat dosa dan kita menderita, itu wajar. Tapi bagaimana kalau kita melakukan yang benar, melakukan yang baik, tapi tetap menderita? Di sini penulis mengatakan bahwa jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi ketika kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain, diperlakukan tidak baik oleh sesama kita, maka itu ketika kita tetap setia untuk berbuat baik, maka
itu adalah kasih karunia kita kepada Allah. Emangnya gampang? Ya enggak lah. Susah, teman-teman. Sulit rasanya berbuat baik sama orang-orang yang menyakiti kita. Sama orang-orang yang tidak senang dengan kita. Sulit. Itu sebabnya supaya setiap kita boleh tetap setia melakukan kebaikan di tengah-tengah perilaku yang tidak menyenangkan yang kita terima. Di sini penulis kemudian memberikan kekuatan. Apa itu? Bahwa bukan hanya kita saja yang menderita. Kristus pun menderita bagi kita. Dan kita dipanggil untuk juga ikut menderita bersama-sama dengan Yesus Kristus. Di ayatnya yang ke-23 dikatakan ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya apa? Supaya setiap kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya lah kita telah sembuh. Kalau kita menderita karena situasi yang kita alami, maka kita tidak seorang diri, teman-teman. Yesus Kristus sudah memberikan teladan, sudah memberikan sebuah contoh nyata. Bahwa oleh karena penderitaannya lah kita selamat. Oleh karena penderitaannya lah kita ditebus dari dosa-dosa kita. Oleh karena penderitaannya lah kita boleh sembuh. Oleh karena penderitaannya lah kita yang sesat sekarang telah ditemukan kembali oleh Sang Gembala dan Sang Pemelihara yang agung itu. Karena penderitaan Yesus Kristus. Nah, jika kemudian Kristus itu menderita, memberikan nyawanya kepada kita, pertanyaannya adalah lantas apa yang bisa kita berikan? Apa yang bisa kita berikan? Apakah kita juga harus mengorbankan nyawa kita? Rasa-rasanya tidak se-ekstrim itu, teman-teman. Cara merespon penderitaan Kristus itu adalah dengan bagaimana kita tetap setia untuk memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Memberikan yang terbaik berarti tidak menyia-nyiakan hidup ini. Sebab hidup ini adalah kesempatan kita sebenarnya untuk dapat memuliakan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kalau kita mau tidak menyia-nyiakan hidup kita, maka belajarlah menjadi orang yang tidak menunda-nunda. Kebanyakan kita ini terlalu santuy, teman-teman. Terlalu santai betul. Santuy boleh, tapi berlebihan jadi gawat. Itu sebabnya kalau kita hidup itu setidak-tidaknya kita punya pemacu atau moto hidup lah setidaknya. Kalau bisa sekarang, kenapa harus besok? Jangan dibalik. Kalau bisa besok, kenapa harus sekarang?
Jangan dibalik. Tapi kalau bisa sekarang, kenapa harus besok? Sebab waktu kita itu singkat, teman-teman. Waktu kita ada di dunia itu singkat. Karena itu jangan menyia-nyiakan anugerah penderitaan Kristus dengan kita menyia-nyiakan hidup kita. Jangan menunda-nunda. Lalu belajarlah kemudian untuk hidup bertanggung jawab, teman-teman. Bertanggung jawablah dalam setiap bagian yang teman-teman kerjakan. Kalau sekarang teman-teman masih sekolah atau berkuliah di rumah, maka lakukanlah dengan baik. Tetap semangat, tetap berupaya. Sebagaimana ketika kita belajar di gedung sekolah atau di tempat-tempat kuliah kita. Jangan karena kita kuliah di rumah, sekolah di rumah, kita lebih banyak tidurnya, lebih banyak mainnya, lebih banyak jalan-jalannya. Sebab dengan begitu kita sedang menyia-nyiakan penderitaan Kristus. Bagi setiap kita yang sudah bekerja, maka bekerjalah dengan baik. Jangan bekerja dengan mut-mutan. Kalau moodnya lagi baik ya bekerja dengan baik. Kalau moodnya lagi nggak baik, males-malesan. Maka kalau kita mau hidup bertanggung jawab, kerjakanlah bagian pekerjaan teman-teman dengan baik. Berusaha untuk terus memperoleh yang baik. Jangan menyia-nyiakan, jangan malas-malasan. Cari kerjaan sekarang susah loh teman-teman. Apalagi ada banyak mereka yang butuh pekerjaan karena PHK dan sebagainya. Bagi teman-teman yang melayani, ya melayani dengan baik. Jangan pilih-pilih. Kalau misalnya pelayanan itu menguntungkan, saya ikut. Kalau saya bisa tenar, bisa eksis, saya mau ikut. Tapi kalau cuma dapat capek, boro-boro mau eksis, lalu kemudian tidak mau ikut pelayanan. Jangan teman-teman. Tetaplah kemudian melayani dengan baik. Lalu bagi setiap mereka yang mungkin sudah berkeluarga, teman-teman, maka hiduplah bertanggung jawab dengan keluarga teman-teman. Sayangilah istri teman-teman, sayangilah anak teman-teman, sayangilah suami teman-teman. Jangan menyayangi istri yang lain, jangan menyayangi suami yang lain. Sayangilah istri, suami, anak-anak kita. Ingat teman-teman, pandemi ini justru malah menunjukkan bahwa ada begitu banyak keretakan-keretakan di dalam kehidupan rumah tangga, khususnya mereka yang dewasa muda. Maka mari teman-teman kita tetap memberikan yang terbaik, tidak menyia-nyiakan penderitaan Kristus itu. Mari juga kita ikut merasakan penderitaan itu. Jika Allah melalui Kristus itu mau merangkul penderitaan itu, baiklah kita juga merangkul dan menikmati penderitaan itu. Dan itu bisa dilihat ketika kita tetap berupaya memberikan yang terbaik. Paulus pernah mengatakan kepada jemaatnya di Kolose. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Maka kalau tema kita teman-teman, kuberikan bagimu, itu hanya berhenti di situ, mari kita melanjutkannya. Kuberikan bagimu apa yang terbaik dari setiap kehidupanku. Tuhan memampukan kita semua. Amin. Marilah teman-teman, sebagai bagian dari umat Tuhan di seluruh dunia dan di segala zaman, kita kembali menegaskan dan mengingatkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman, kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang telah menderita bagi kami, yang telah mencurahkan anugerah keselamatan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap anugerah dan cinta kasih-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur karena kami boleh diingatkan Tuhan untuk boleh merespon apa yang telah Kau berikan. Untuk juga sama-sama ikut menderita. Namun dengan tetap memberikan yang terbaik di dalam setiap aspek kehidupan kami. Ajarilah kami Tuhan dengan setia untuk tetap melakukan yang terbaik di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini. Kiranya Roh Kudus boleh terus menuntun dan memimpin jalan kami. Agar melalui kami Tuhan, nama-Mu boleh semakin dipermuliakan. Dan dalam syafaat ini kami juga mau berdoa Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang memiliki pergumulan. Barangkali ada di antara kami yang tengah berjuang untuk pulih dari sakit penyakit. Mungkin karena COVID-19 atau penyakit yang lainnya. Berikanlah Tuhan setiap mereka semangat untuk mau terus berjuang di dalam masa pemulihan yang ada. Kiranya mereka boleh terus berpengharapan hanya padamu. Barangkali juga ada di antara kami yang berjuang karena masalah pekerjaan, yang belum mendapatkan pekerjaan, atau bahkan yang sudah bekerja. Kiranya kami juga diberikan daya juang untuk boleh terus mengerjakan setiap bagian kami dengan baik. Barangkali ada juga di antara kami yang bergumul karena persoalan pendidikan, yang mulai jenuh, bosan karena harus studi, belajar terus-menerus di rumah. Biarlah juga Tuhan Engkau berikan setiap kami dorongan, semangat untuk tetap boleh belajar, boleh mengikuti pembelajaran dengan baik.
Barangkali juga ada di antara kami yang bergumul karena ada begitu banyak relasi yang rusak. Karena ego kami masing-masing. Kiranya Tuhan, Engkau boleh dapat mengajarkan kami untuk boleh tetap rendah hati. Agar kami juga mampu untuk dapat memperbaiki relasi-relasi kami yang rusak dengan sesama. Atau mungkin dengan anggota-anggota keluarga kami. Ya Allah yang penuh kasih. Kami juga berdoa untuk setiap gereja-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau boleh terus memberkati setiap gereja-gereja yang juga tengah berjuang, yang memiliki kerinduan untuk dapat beribadah seperti sedia kala, namun masih terhambat karena pandemi ini. Biarlah Tuhan Engkau memberikan setiap anak-anak-Mu hikmat, kesabaran, dan kedewasaan di dalam melakukan, di dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan panggilan gereja. Ya Allah, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Engkau berkati para pemimpin kami, agar mereka boleh dapat terus bekerja dengan semaksimal mungkin. Oleh sebab itu berikan mereka semangat dan hikmat agar mereka dapat bekerja dengan baik seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah Tuhan, Engkau juga boleh mengajak kami untuk ikut ambil bagian di dalam mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di negeri kami ini. Kami boleh Tuhan untuk dapat menghadirkan cinta-Mu, kasih-Mu bagi negeri ini. Ya Allah yang penuh kasih, inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Sempurnakanlah Tuhan, sebagaimana doa yang sempurna yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman terkasih, segala yang kita dapatkan sampai hari ini adalah anugerah dari Tuhan. Mari dengan sukacita kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayatnya ke-7 demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan teman-teman bisa dikirim ke gereja masing-masing. Tuhan yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk segala anugerah dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami telah mengumpulkan apa yang terbaik dari yang kami punya. Kami memohon maaf apabila dalam memberikan persembahan ini masih ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi majelis jemaat dan pihak-pihak yang akan mengelola persembahan ini. Layakkanlah persembahan ini agar harum dan berkenan di hadapan-Mu, juga menjadi berkat bagi sekitar kami. Kami juga berdoa bagi setiap tangan-tangan yang telah memberikan, biarlah hidup kami terus dapat menjadi berkat bagi sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin.
kita akan memasuki dan menghayati penderitaan dan pengorbanan Yesus di kayu salib pada Jumat Agung mendatang. Seperti yang dikatakan dalam firman tadi, bahwa Yesus mengalami segala penderitaan dan melakukan setiap pengorbanan tersebut untuk memikul dosa manusia, dosa kita, agar kita selamat. Melalui penderitaan dan pengorbanan ini, kita diajak untuk mau bertobat dan menunjukkan rasa syukur kita dengan melakukan perbuatan yang mencerminkan karya Yesus. Dengan segenap waktu dan anugerah dari Tuhan, marilah kita memancarkan terang kekal dari Tuhan kita dalam hidup yang semu dan singkat ini. Menghibur dan menolong bagi mereka yang berkeluh. Mari teman-teman, kita melanjutkan kehidupan kita dengan memohonkan berkat dari Tuhan. Kiranya cinta kasih dan kesetiaan Allah boleh menumbuhkan pengharapan. Kiranya rangkulan penyelamatan dari Tuhan Yesus Kristus menjangkau kita setiap saat, sehingga langkah kita tidak terantuk dosa dan terjerumus dalam pencobaan. Kiranya damai yang terpancar dari Roh Kudus menguatkan hidup kita dalam kebenaran, dan kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyejahterakan hidup kita kini dan sepanjang masa. Hosiana. Hosiana.
kami segenap jemaat GKI Gresik mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selidikilah ya Allah dan kenallah hatiku, pujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan, Kau ciptakan aku, Kau bentuk buah pinggangku, menandungku dalam kandungan ibuku. Ku bersyukur kepadamu, ajaib karyamu atasku, dan jiwaku pun sungguh menyadarinya. Matamu melihat aku selagi ku bakal anak, waktuku ada di tempat tersembunyi, dan semua hari-hariku pun tertulis di kitabmu sebelum satu hari pun ku jalani. Selidikilah ya Allah dan kenallah hatiku, pujilah dan